Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat muslim dan Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan termasuk menjadi mujizat Nabi Muhammad untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Dan kita akan membahasnya pada segmen kali ini tentang mujizat Nabi Muhammad SAW setelah bumper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkesempatan hadir dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan alhamdulillah pada kesempatan Lentera Islam kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang berjudul Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin pemirsa Lentera Islam di rumah sedikit penasaran dengan tema yang akan kita bawakan dan pertanyaan yang akan kita ulik pada segmen kali ini. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hadir bersama saya seorang Habib. Kan kebetulan Habib ini baru pulang dari Mekah, Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Habib kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, dan Allah masih beri nikmat sama kita. Masya Allah. Ngomong-ngomong Habib baru pulang dari Mekah nih, umroh nih. Masya Allah. Jadi nggak enak nih pemirsa BRTV ya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan acara hari ini, Allah berikan rezeki, semuanya bisa berangkat umroh dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bisa sholat langsung di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal alamin. Termasuk saya, insya Allah kesana sama orang tua. Siap, insya Allah bareng Habib juga. Insya Allah siap, nanti saya calling Habib deh. Siap. Baik Bib, Masya Allah terkait tema kita pada hari ini Bib, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya pengen tanya dan mungkin pemirsa Lentera di rumah nih masih penasaran kan? Pengen nanya apa yang dimaksud dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkah sungguh kalau kita membahas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebetulan juga kemarin Habib baru pulang umrah. Jadi Masya Allah, di sana tuh luar biasa ghirah diniyah, semangat kita dalam agama, semangat kita dalam beribadah itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena orang di sana itu semuanya kalau udah waktunya azan, mereka semua berbondong-bondong berjalan untuk menuju masjid. Bahkan yang nggak bisa sholat di dalam karena full, karena penuh, mereka bersedia sholat di pelataran. Bahkan ada yang sholat di luar daripada masjid. Jadi semangatnya luar biasa. Maka pas banget kalau tema kita hari ini membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib menyaksikan langsung berapa banyak yang ada di kota Mekah dan kota Madinah, juga dari para ulama di sana yang mengkisahkan tentang bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Habib sempat datang ke kota Mekah, di belakang daripada Masjidil Haram itu ada tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di kota Madinah kita ziarah ke makam Rasulullah, ada satu tempat namanya Raudhah. Raudhah ini adalah tempat doa-doa diijabah. Raudhah itu antara rumah Nabi dan mimbarnya baginda Rasulullah. Jadi di pemakaman baginda Rasulullah itu bukan hanya Nabi yang dimakamkan di situ, tetapi juga ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maka kalau kita bicara mukjizat Nabi, banyak banget mukjizat baginda
Rasulullah. Tentunya nggak akan cukup waktu kita untuk membahas seluruh ya mukjizat baginda Rasulullah. Setidaknya ada beberapa poin, ada beberapa kisah tentang mukjizat baginda Rasulullah yang bisa Habib ceritakan di sini. Karena mukjizat ini kan Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada para nabi dan rasul. Artinya kalau mereka bukan nabi, kalau mereka bukan rasul, tetapi ada satu anugerah yang di luar logika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya karamah. Jadi mukjizat itu adalah satu keadaan yang di luar logika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Keutamaan ini hanya Allah berikan kepada mereka para nabi dan rasul. Di antaranya mungkin kita tahu Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau bisa berbicara dengan binatang ya. Kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau punya mukjizat bisa mengendalikan angin. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Ini kan hal-hal yang tidak logis, di luar daripada logika, dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada mereka yang memang bijaksana, kepada mereka yang memang Allah tahu kalau Allah menitipkan mukjizat seperti ini, mereka tidak akan main-main menggunakan mukjizat. Coba kalau Kemal bisa dikasih mukjizat bisa mengendalikan angin, nggak boleh Kemal marah sama orang, pasti Kemal bilang angin hantem aja ya, jadinya puting beliung gitu. Jadi musibah, betul? Artinya Allah memberikan mukjizat kepada mereka para nabi dan rasul, dan mereka dengan sangat bijaksana menggunakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa misalnya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ini sesuatu yang di luar logika, yang dimana untuk mempercayai mukjizat-mukjizat ini tentunya tidak bisa dengan menggunakan akal. Kalau hanya menggunakan akal nggak nyambung. Mereka harus menggunakan keimanan yang ada di dalam hatinya. Makanya di antara rukun iman itu adalah mempercayai para nabi dan Rasul. Subhanallah. Berarti kalau misalkan buat manusia kayak kita nih nggak bisa dan dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat itu dikhususkan untuk para nabi dan rasul. Adapun kita kalau ada sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar logika, nah ini yang Allah sebut dengan karamah. Biasanya untuk para wali-wali Allah dan mereka para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, banyak orang khususnya di Indonesia juga kan yang ngaku sebagai utusan, kan yang seperti kita tahu Nabi Muhammad nabi kita terakhir. Betul. Ya gitu deh, orang-orang pada ngaku keturunan. Itu mah pasti bohong. Kalau keturunan nabi ada, karena memang Imam Mahdi ada keturunan Nabi Muhammad yang terakhir. Tapi kayaknya sebelum kita bahas mukjizat, ya Habib lihat banyak banget yang pada mau lewat tuh. Dari tadi lewat mulu. Masya Allah, Habib. Baik, pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita harus jeda dulu. Pembicaraan kita akan lanjut pada segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Amin.